Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas suatu problema yang sangat menyedihkan ya. Efek dari judi online. Ya, seperti kita tahu ya, judi online ini berita terakhirnya ini sampai dibahas di MPR DPR ya. Masalah suami istri anggota aparat yang dibakar gitu gara-gara suaminya kecanduan judi online, dibakar sama istrinya gitu. Padahal di sini dilihat di berita nih gajinya itu nggak seberapa ya, gaji ya berapa sih, mereka kan kerja gitu bukan bisnis gitu. Meskipun udah ada berita-berita yang ya ibaratnya ngimbangin kayak Menko Polhukam blokir 5.000 rekening yang terkait judi online, juga tentara juga ngasih sanksi tegas untuk anggotanya yang ikut terlibat judi online. Di sini Sirtiman coba cari gimana caranya berhenti judi online tuh. Setelah search yang ternyata ada satu istilahnya sumber yang terpercaya, dia CNBC Indonesia ya, situs berita terpercaya. Dia menulis artikel tentang 5 cara menghentikan judi online sebelum menyesal. Ya, sebenarnya apa ya, setelah Sirtiman baca nih, ya pertama nih kita baca udah pahami masalahnya, bla 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 bla. Kedua, cari pemicunya. Ketiga, identifikasi pikiran dan perasaan. Keempat, hindari situasi berisiko tinggi. Kelima, carilah dukungan sosial. Nah, di sini sebenarnya apa ya? Ini cuma artikel, kata-kata belaka itu, teori semata ya. Kebanyakan wacana ya. Di sini kita lihat ya, kalau menurut Sirtiman, judi online ini tampilannya seperti ini. Tangan memegang handphone dan yang dilihat ini aplikasi yang ada duitnya 45 juta dolar jackpot gitu. Ini kan sangat menggiurkan ya, bikin orang itu berharap, bikin orang itu ya mengandalkan keberuntungan, dan juga bikin dia penasaran, bikin dia ego, pasti bisa sedikit lagi, hampir kayaknya kalau 2 kali 3 kali masang lagi tembus, harus sabar dan lain-lain. Nah di sini Sirtiman mau langsung aja to the point gimana cara berhentinya. Di sini dilihat dari pengguna ya, pengguna, soalnya yang pakai ini kebanyakan ya golongan menengah ke bawah ya, kayak kuli-kuli, pekerja-pekerja pasar, pokoknya tukang parkir, ojol ya, kayak gitu-gitu. Mereka berharap banget dapat istilahnya rezeki ya dari judi online. Nah di sini terus terang aja ya, karena kalau nggak diberhentiin ini bakal ngerusak ya, ngerusak mental dan psikologi. Ini jauh lebih mahal harganya gitu dibanding ya kalau cuma sakit luka masih bisa dikasih betadin, di, apa, luka yang di luar gitu. Kalau cuma kalau penyakit mental, penyakit kecanduan, kejiwaan, penyakit ketergantungan, ini berobatnya susah gitu. Kalau ke psikiater juga harganya mahal. Kalau minta dukungan sosial juga ya aneh aja gitu loh. Apa sih, nggak nggak semudah yang ditulis di artikel ini gitu loh. Nah di sini Sirtiman sarankan yang jelas, pertama ini handphonenya dijual ya, aplikasinya di reset semua dulu, reset handphonenya dijual. Itu pasti akan ada pertentangan batin ya, ini antara apa sih ya, masa depan gue mau dihilangkan gitu, harapan-harapan yang tipis-tipis mau dihilang. Nah di sini jalan satu-satunya itu, soalnya kalau cuma ngapus aplikasi itu bisa download lagi, kalau ngelihat kiri kanan temannya main itu bisa ikutan lagi. Nah karena ini handphonenya bersifat privat ya, milik pribadi, nggak bisa main judi online pinjem handphone orang gitu. Yang ada urusannya kan top up nomor rekening dan lain-lain. Jadi ya cuma hapus aplikasinya, reset, jual gitu aja. Jadinya nggak megang handphone. Ya kalau mau beli handphone lagi, beli yang
yang nggak ada layar Androidnya, nggak ada layar sentuh, nggak ada gambarnya, yang cuma tombol dan nelpon aja deh gitu ya, sekedar komunikasi gitu. Soalnya ya gimana lagi gitu kalau masih pakai Android yang itu lagi aplikasinya, pasti ketemu lagi gitu loh. Misalnya dia buka aplikasi, ya oke lah, aplikasi Facebook, ngelihat ada iklan judi online, dia langsung gatal download gitu. Mendingan dijual handphonenya, beli yang ya tombol aja gitu, yang tombol aja. Kalau di ojol ya terserah, ini mau nggak mau harus ngorbanin ya salah satu gitu. Mau hidupnya mentalnya ya, kalau duit bisa dicari ya, duit bisa dicari profesi, kalaupun harus berhenti ojol ya berhenti gitu loh. Masih ada cara ya, masih banyak cara cari duit online, masih banyak cara, dari hobi, dari game, dari ya pokoknya punya keterampilan apa, atau ya kerja lain lah, kerja freelance, kerja virtual atau apa. Lowongan di digital marketing di dunia online itu sebenarnya ada gitu. Cuma intinya ini di sini sekarang berhentiin kebiasaan habitnya dulu gitu. Habitnya ini harus diberhentiin. Begitu dijual, ganti handphone, atau enggak ada handphonean deh gitu. Jadinya ya mungkin kalau mau beli handphone ya mungkin yang model-model dulu kali ya, yang ada WA-nya, cuma ya WA aja, Androidnya masih sederhana lah gitu. Aplikasinya cuma WA aja gitu. Emang supportnya WA gitu. Nah di situ ya mulai merubah habit yang penting. Ya, entah itu ada yang bilang 23 hari, ada yang bilang 1 bulan. Kalau dibiasakan yang mengganti habit dengan habit yang baru, itu pasti habit yang lama akan hilang. Ya disinilah ya fungsinya merubah format yang tadinya megang handphone Android, ngeluarin langsung scroll scroll, beat kayak gitu kalau misalnya main slot ya. Dan di sini atau auto beat, nah di sini ya harus cari cari hal yang lain, cari hal yang kalau bisa yang produktif, ya tetap yang produktif. Entah itu, yang jelas dia tuh karena ketergantungan mentalnya masih mikirin judi online, mungkin boleh dibilang belajar apa, membaca buku atau melakukan kerjaan yang yang tangannya gerak, yang pokoknya teralihkan gitu ya, tangannya gerak, atau olahraga, atau ya pokoknya ya entah itu istilahnya gimana caranya lah. Ya pokoknya di sini harus ngalah dulu gitu, jangan mentingin apa ya, alasan aduh dapat duitnya cuma dari ojol, enggak juga gitu. Ya itulah fungsi dukungan sosial tuh ya gitu, Bu, ada kerjaan enggak gitu. Jadi jujur aja, kalau saya ojol, saya kan pakai handphonenya Android. Nah, ini kemarin itu terakhir ikut judi online, dan mungkin di situ orang akan ada rasa iba ya, di situ orang akan ada apa sih, membantu orang lain, mulai sosial, apa, eh, pokoknya hatinya tersentuh atau membantu ya, karena kan niatnya bagus ya, berhenti judi online, artinya dia pengen jadi orang yang benar gitu, tidak berjudi ya, judi itu haram apalah gitu. Ya mungkin ada warung-warung dekat yang memperkerjakan jaga toko, jaga warung, atau misalnya antar barang dan lain-lain ya. Kalau bisa ya, karena mungkin dia kerja sebelumnya ojol, ya udah antar barang gitu aja, antar barang bolak-balik pasar atau gimana, yuk tawarin rumah-rumah, Bu belanja apa nanti sayang, nah, seperti itu. Jadinya harus cari pengalih perhatian, cari merubah habitnya. Di sini sebenarnya belajar dari ini ya, pakar pakar boleh dibilang
yang jago jago bahas otaknya, otak sukses gitu. Jadi dia itu yang pertama itu ya dia punya punya yang namanya goal gitu, tujuan. Ya, mungkin kalau judi online tujuannya benar gitu, kayak mendapatkan setiap hari 1 juta itu tujuan benar, nggak apa-apa gitu. Cuma untuk eh, tahap berikutnya adalah di sini ada formula, strategi, dan proses. Nah, inilah yang harus diganti ya. Selama ini kan formula strateginya cuma main judi online. Nah, sekarang harus diganti. Ya kayak tadi, entah itu cari kerja, entah itu ya pokoknya tetap targetnya gantiin yang tadi tuh judi online ya. Cuma targetnya ya terserah itu targetnya terserah mau dirubah nggak apa-apa. Misalnya di situ ditulis ya 45 juta gitu. Targetnya sekalian aja pasang gede gitu. Istilahnya kalau kalah ya kalau kalah ya, setengahnya gitu itu kan lumayan dapat 22 juta gitu dalam sebulan misalnya. Di sini nggak apa-apa, di sini juga jadinya kesempatan ya merubah hidup, merubah tujuan hidup menjadi yang lebih baik. Yang tadinya judi online ya nggak jelas gitu ya, cuma diiming-iming ya bandar nggak bakal rugi, cuma udah tahu kok ya kenapa terus-terusan ya karena emang udah kecanduan. Susah sekarang punya target baru, jadi kayak targetnya entah itu tetap atau dirubah silakan, yang penting formula bisnisnya ini, formula strategi sama prosesnya ini dirubah. Kalau yang ketiga ini masalah habit tadi ya, habitnya ini mengarah ke hal yang baru tadi itu. Kalau misalnya dia mengambil mengambil istilahnya formula ya, formula itu yang termasuk tadi ya kayak strategi, rencana sama proses gitu. Kalau misalnya dia ngambil kerja yang lain kayak di warung atau antar barang, ya udah setiap hari dia harus fokus ke situ gitu loh. Misalnya dia nganter barang, ya udah nganter barangnya pakai apa, pakai motor. Mulai difokusin motornya, terus bensinnya apa biar irit gimana sih dipikirin, terus ya lanjut lagi ya, apa barangnya biar nggak kehujanan apa dipikirin ke situ. Jadi merubah habit itu ya kayak gitu gitu ya. Jadinya setiap detik setiap menit itu dia akan mendapat apa sih pengalihan yang sama hal yang baru, habitnya akan berubah setiap hari. Dia udah nggak megang handphone Android yang bergambar gitu, layar sentuh, merubah habit. Dan di sini yang jelas masalah terakhir kepercayaan. Kepercayaan ini ya dia harus percaya gitu, dia harus percaya targetnya akan tercapai dengan pilihan hidup yang baru, dengan ya merubah habit yang baru ya, merubah habit yang baru. Dia percaya itu setiap hari dia akan tambah percaya. Nah disinilah untuk kepercayaan ini ya mau nggak mau ini harus meditasi atau memprogram diri ya, entah itu berdoa atau ya pokoknya mencari gimana caranya untuk meriset ya, meriset pikiran agar agar memulai program yang baru gitu, jangan program yang lama gitu. Nah sebenarnya kuncinya itu yang pertama tadi itu, kuncinya nih jual handphonenya dulu gitu. Kalau masalah beli handphonenya belum dijual itu pasti bakal susah gitu. Jadi ya seperti itulah. Jangan apa ya, ya jangan hapus aplikasinya doang atau handphonenya ya pokoknya apa sih dijual tapi minjem handphone orang lain nyewa, itu nggak bakal, itu nggak niat berhenti judi online tuh. Kan kejadiannya udah ada contoh, ada istilahnya tuh kalau ada orang yang sampai dibakar meninggal itu kan sebenarnya udah harus udah harus direnungkan lah gitu, udah harus ya cara cari duit kok ya sampai begitu sih gitu. Mendingan cari duit yang ya bener lah, masih banyak cara bener, cuma orang kan tergiur jalur cepat, jalur yang menyenangkan, banyak hiburan, banyak warna, banyak musik, banyak
yang pokoknya yang menarik lah seperti itu. Semua ada di aplikasi judi online dibikin untuk miliki suara, milik ya pokoknya bikin orang itu ya scroll ya apa apa ngebit terus gitu, masang terus, top up terus. Disitulah belum masalah ininya ya, CS-nya biasa pakai avatar cewek cantik gitu yang ngomongnya, yang itu belum tentu cewek gitu, itu belum tentu cewek, bisa jadi cowok pakai profil cewek, WA dipakai WA atau Telegram ya. Jadi udahlah gitu, jual aja handphonenya, kalau nggak mau dijual banting sekalian gitu loh. Biar apa ya, biar jadi titik balik ya, banting aja sekalian, jadi rusak, injak, lempar ke jalan, dilindas mobil gitu. Duit bisa dicari ya, cuma kalau masa depan itu rusak ya. Sebenarnya di sini Sirtiman mau cerita kejadian tetangga sebelah juga ya. Dulu diajak Sirtiman ada bisnis online, dia kan di rumah nganggur tadinya, Shopee Food ya, sekarang berhenti gitu ya, mungkin ya itulah orangnya nggak betahan gimana, diajak bisnis online ya nggak mau. Besok suruh datang nggak datang, padahal di sebelah rumah gitu, seharusnya kan ya sambil nyantai aja ngopi, buka-buka apa, mulai project, mulai sosmed, mulai bikin produk ya kayak gitulah, mulai nanti mulai bikin ngelapak atau apa gitu ya, seharusnya kan seharusnya seperti itu, cuma karena udah apa ya, terperosok ya, jadinya malah ya masuk penjara gitu. Itu sangat disayangkan, mungkin karena inilah tandemannya ini, efeknya judi online, narkoba, mabuk ya seperti itu. Tong nongkrong judi online sambil mabuk, sambil narkoba, itu indah banget gitu. Makanya itu boleh dibilang zona yang apa ya, zona yang super nyaman, cuma ya ya nggak tahu lah gitu. Makanya kalau ada kesempatan ya jual handphonenya, kalau misalnya udah yakin banget ya, udah yakin banget saya mau ngerubah itu, saya nggak mau istilahnya jadi korban efek judi online, ada yang terbakar, saya ada yang masuk penjara, ada yang ya pokoknya kejar-kejar debt collector, pinjol, apalah, ada rumah tangga cerai, anak terbengkalai dan lain-lain. Udah saatnya gitu, titik baliknya jual atau dibanting. Kalau jual ya tukar yang handphone yang mungkin ada WhatsAppnya aja lah, itu sekadar komunikasi ya. Itu harga yang harus dibayar gitu sebelum. Makanya kalau saya teman bilang, sebelum mengkonsumsi yang mencandu ya pastikan tahu harga yang dibayar nanti, karena mencandu tuh akan mengkonsumsi terus berulang-ulang, dan konsumsi itu bayar gitu, butuh butuh duit. Misalnya kayak anak sekolah yang ngerokok gitu kan ya butuh duit gitu. Terus ya kalau misalnya udah kecanduan, uang jajan orang tua kurang ya, akhirnya kalau matanya gelap jadi klepto seperti itu, mencuri, ambil uang, bobol celengan adiknya, atau ngambil dari dompet orang tua, mulai dari kayak gitu. Nah di sini ya itulah harga yang harus dibayar gitu. Begitu juga judi online itu ya dahsyat ya, sampai ada yang bakar orang, sampai begitu kesalnya gitu ya. Namanya bayangin aja, kalau main judi online itu nggak gerak gitu, mata terus ngeliatin yang warna-warna gambarnya, suara bagus. Lalu punya istri di rumah, istrinya ya kadang pengen komunikasi, kadang pengen ngobrol apalah, ngobrol anak, ngobrol PR, ya, hidupnya tuh biasanya istri kan ya masak, bersihin rumah, laki-laki atau sendiri, laki-laki ya salon lah, cuma datang makan pergi gitu, itulah.
Giran di rumah pengen ngobrol nggak ada waktu, matanya ngeliatin handphone terus, itu yang bikin orang kesel gitu. Ya agar ya mulai ya nggak cuma gara-gara judi online doang, pokoknya mengurangi konsumsi ngelihat handphone gitu ya. Selain merusak mata ya guys, teman tuh kalau handphone kelamaan tuh benar-benar bikin mata buram gitu. Beda kalau di tablet atau monitor itu emang buat kerja gitu. Cuma kalau handphone ini ya kalau dibuat buat kerja itu ya buram matanya kalau kelamaan gitu. Jadi emang nggak bisa lama-lama. Itu pun istilahnya udah diaktifin ya untuk keamanan matanya gitu. Kayak aplikasi keamanan mata gimana yang nggak diaktifin gitu. Anak-anak atau ya pokoknya orang-orang yang nonton film kayak gitu yang lama, apalagi yang tiktokan lama sampai 8 jam sehari, itulah nanti efeknya matanya akan minus 3, 4, 2, itu nggak tahu lah. Dan di sini ya itu aja guys, kembali ya, kalau ada saran lagi silahkan. Soalnya yang Sirman saranin itu ya istilahnya ya ibaratnya kalau ya handphone harganya ya kalau orang menengah ke bawah mungkin harga 2 juta, 3 juta dijual ya itu masih inilah gitu loh. Masih bisa buat modal gitu kalau mau usaha kecil-kecilan yang lain, entah itu jualan minuman itu ya, minuman apa? Yang warna-warni itu. Apa cappuccino cendol kayak gitu-gitu atau es kelapa gitu-gitu itu bisa itu masih bisa buat modal gitu kalau coba di depan rumah ya pokoknya ya harus cari format yang lain, cari jalan hidup yang lain, cari cara sumber pendapatan yang lain, milih bisnis daripada apa sih model bisnis yang Sirman nggak suka kayak gitu di apa pakai aplikasi yang softwarenya udah diprogram gitu, algoritmanya udah di setel, itu benar-benar Sirman yang paling nggak suka model kayak forex kayak gitu-gitu aplikasi judi online. Jadi kita tuh ya ibaratnya jadi sapi perah aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngalahin, itulah udah disetel. Ibaratnya apa ya, jangankan aplikasi, dulu Sirtiman kerja di semacam kayak time zone ya, Fun City itu kayak alat-alat mainan anak-anak yang masuk koin itu udah disetel levelnya ada gitu loh. Jadi itu pakai elektronik juga, pakai program juga, itu udah di-setel mau level apa, level easy, medium, hard. Nah itu kebanyakan kalau di itu emang levelnya hard ya buat nyedot duit orang. Cuma kalau misalnya lagi sepi, levelnya diturunin jadi sedang. Terus kalau lagi sepi banget, jadi gampang menangnya orang pasti akan ada cerita mulut ke mulut pada datang lagi ya, dia hadiahnya lagi gampang di situ. Karena kalau itu kan tukar hadiah ya, cuma ya seperti itulah. Ya kalau yang jelas mengubah kebiasaan ya. Yang pertama ya boleh dibilang pahami masalahnya. Masalahnya itu. Masalahnya dia punya handphone yang mendukung gitu. Jadi banting aja atau jual gitu. Duitnya buat modal usaha yang lain lah. Usaha yang ya biasa-biasa aja ya tapi ada untungnya gitu. Harus dicoba segala sesuatunya dari mulai. Kalau nggak gitu ya hancur semuanya, hidupnya akan hancur ya. Hidupnya akan hancur, akan pada dunia yang apa sih, ketergantungan, kecanduan itu benar-benar apa, itu benar-benar sangat tidak enak sebenarnya. Mungkin kalau laki-laki canduan merokok ya, ada sih cewek yang canduan merokoknya masih itu pun menyusahkan gitu ya, sekarang harga rokok mahal jadi mereka solusinya ke vape atau ke tembakau. Sedangkan kalau judi online yaitu ya top up terus gitu. Top up kan ya, jadi ngasih duit ke bandar aja gitu. Jadi apa sih, jadinya ngempanin bandar istilahnya kalau gitu kan, bukan
Jangan buang-buang waktu yang apa ya, hidup itu, waktu itu uang gitu, bener-bener. Kita harus manfaatin waktu. Setahun 2 tahun main judi online, tengah terasa 5 tahun tuh udah, ya udah apa hidupnya, boro-boro 5 tahun ya kalau kayak kejadian apes yang dibakar atau rumah tangga cerai atau ya pokoknya terbengkalai, kejar-kejar debt collector, jadinya perasaan ketakutan, ya stres, ya kayak gitu. Itu yang mahal gitu loh, itu yang mahal. Mau di top up pakai apa gitu. Akhirnya ya udah, untuk yang punya ide silahkan kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.